Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Diri Sararjo dari kelas 11 IPA 8. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai biologi. Saya akan menerangkan tentang 5 submateri yang berisikan tentang pengenalan tentang virus, yang kedua pengenalan tentang virus corona, yang ketiga itu ada mitigasi bencana virus corona, yang keempat cara hidup sehat, dan yang terakhir itu bersosialisasi di masyarakat dalam situasi genting virus corona. Terima kasih, selamat menyaksikan. Iya, di sini yang pertama ada pengenalan tentang virus. Yang pertama ada ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus itu ada 4, ada dia bisa berkembang biak dalam sel hidup, terus bersifat seperti benda mati, berukuran sangat kecil, dan hanya mempunyai satu asam nukleat. Bentuk virus yaitu ada batang, peluru, bulat, benang, polihedral, dan huruf T. Terus struktur virus itu ada yang pertama ada kepala, bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luar ya diselubungi sama kapsid. Nah, yang kedua kapsid itu mengandung kopsomer. Yang ketiga itu ada asam nukleat, dan keempat liner, saluran keluarnya asam nukleat. Yang terakhir itu ada ekor. Terus cara hidupnya si virus ini hanya dapat di dalam sel yang hidup. Jika sel inang mati, virus akan mengkristal. Penularan virus dari suatu inang ke inang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau perantara seperti nyamuk. Dan yang terakhir ada perkembangbiakan virus. Yang pertama ada secara daurlitik, yang disebabkan oleh ketahanan sel inang yang lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang pesan dan mati serta menghasilkan fusion baru. Tahapan dasar absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan dan perakitan lisis. Dan yang kedua ada daur lisogenik. Terjadi karena pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Jadi sel inang masih bisa bereproduksi, tetapi DNA-nya virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom yang berbentuk profag diwariskan ke sel berikutnya saat sel inang tersebut membelah diri. Terus tahap daur ini adalah absorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan. Terus setelah itu ada klasifikasi. Klasifikasi itu ada 4. Ada tidaknya selubung. Yang pertama itu ada tidaknya selubung. Ada tidaknya selubung itu dibagi menjadi 2. Berselubung dan berselubung itu ada poxivirus dan herpes virus contohnya. Yang kedua itu ada telanjang atau tidak berselubung. Contohnya itu papovirus dan adenovirus. Terus yang kedua itu jumlah kapromer. Ada yang jumlahnya 32 kapsomer. Contohnya itu parvovirus. Yang kedua 60 kapsomer. Contohnya itu picornavirus. Yang ketiga itu ada 252 kapsomer. Contohnya itu adenovirus. Terus ada yang 72 kapsomer. Contohnya papovirus. Yang 162 kapsomer adalah herpes virus contohnya. Terus jenis-jenis sel inang. Yang pertama penyerang bakteri, contohnya virus T. Terus yang kedua penyerang tanaman, contohnya itu TMV. Yang ketiga penyerang hewan, rabies. Yang terakhir ada manusia, virusnya itu HIV. Terus tipe genom dan metode replikasi. Yang pertama itu ada tipe 1, DNA tunggal dan reproduksi dengan replikasi. Yang kedua itu ada tipe 2, DNA utas tunggal dan reproduksi dengan replikasi. Tipe 3 itu RNA utas tunggal dan reproduksi dengan replikasi. Yang ketiga ada RNA utas tunggal positif dan reproduksi dengan replikasi. Yang kelima itu ada RNA utas tunggal negatif dengan reproduksi dengan replikasi. Yang keenam ada RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara dan reproduksi dengan transkriptasi balik. Terus yang ketujuh, yang terakhir ada
RNA utas ganda dengan RNA pelantaran reproduksi dengan transkriptasi balik. Terus ada jenis asam nukleat, yaitu virus RNA dan virus DNA. Terus bentuk dasarnya virus ada eksohedral dan helikal sama kompleks. Penyakitnya itu yang disebabkan oleh virus itu pilek, flu, cacar air, rabies, hepatitis, chikungunya, rubella, ebola, HIV. Selanjutnya ada submateri kedua, yaitu pengenalan virus corona. Latar belakangnya, beberapa pasien menduga bahwa penyebaran virus ini berasal dari salah satu jenis kelelawar di Timur Tengah. Selain itu, sekelompok peneliti dari Jerman menduga bahwa penyebaran virus ini berasal dari unta. Berkembang juga kabar bahwa virus corona muncul akibat bocornya laboratorium yang mempelajari SARS dan Ebola di Wuhan. Infeksi virus ini disebut COVID-19 yang mengarang sistem pernafasan dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, Desember 2019. Gejala virus corona ini demam tinggi, batuk, sesak napas, mengalami nyeri otot, terus diare, pilek, sama muntah. Penyebabnya, sekelompok virus yang menginfeksikan sistem pernapasan baik manusia atau hewan. Terus cara penyebarannya itu, virus corona menyebar dari orang ke orang dengan melalui sentuhan dan tetesan pernapasan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Terus pencegahan cuma ada 3, sering mencuci tangan, hindari kontak dengan orang sakit, kenakan masker bila sakit. Submateri ketiga ada mitigasi bencana virus corona. Pengenalan protokol penanganannya, yang pertama itu ada kesehatan. Kemenkes mematok suhu 38 derajat Celcius sebagai titik demam, menghimbau masyarakat menggunakan masker, menutup mulut ketika bersin atau batuk, tidak menggunakan transportasi umum ketika sakit, dan merujuk orang demam ke rumah sakit terdekat. Terus yang kedua ada pendidikan. Pemerintah menginstruksikan warga sekolah untuk hidup bersih dan sehat. Terus yang ketiga itu ada komunikasi. Panduan bagi pemerintah dalam memberi informasi COVID-19 kepada masyarakat. Yang keempat ada perbatasan. Mencegah di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan PLBBN. Terus yang kelima, area dan transportasi publik. Memastikan area umum dan transportasi bersih, deteksi suhu tubuh di setiap pintu masuk, sosialisasi etika batuk atau bersin, promosi cuci tangan, dan lain-lain. Sebab selanjutnya ada menanggapi stigma masyarakat. Yang pertama ada lakukan social distancing. Terus yang kedua ada dengarkan informasi dari dokter. Yang ketiga itu tidak panik dalam mencegah COVID-19. Yang keempat itu ada hindari informasi dari situs tak resmi. Terus cara penanganan saat sakit, hindari transportasi massal. Periksakan diri ke rumah sakit rujukan. Gunakan masker saat sakit. Jika positif, pasien akan diisolasi dan akan dinyatakan negatif jika sembuh. Terus ada subbab selanjutnya itu ada submateri selanjutnya ada cara hidup sehat. Yang pertama itu ada menjaga kebersihan diri. Contohnya itu kayak selalu cuci tangan, menjaga asupan nutrisi, dan mengkonsumsi vitamin. Terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, melakukan reboisasi, mengelola sampah menjadi pupuk kompos, menutup saluran pembuangan air. Terus cara menjaga kesehatan yaitu olahraga rutin, konsumsi sayuran hijau, terus istirahat yang cukup, jaga kebersihan lingkungan, jaga kebersihan diri, hindari stres, hindari rokok dan alkohol. Olahraga, manfaat dari olahraga antara lain yaitu mengurangi stres, menjaga kebugaran, mengurangi resiko tekanan virus, meningkatkan kekebalan tubuh. Terus submateri selanjutnya yang terakhir adalah bersosialisasi di masyarakat. Yang pertama itu ada memberi salam saat bertatap muka. Kalau situasi kayak gini kan memberi salam gak bisa menggunakan kontak langsung ya. Jadi yang
HVS yang Law Lane of Medicine mengeluarkan alternatif salaman, yaitu melambaikan tangan, salam wai dari Thailand, dan namaste di India, mendekap kedua tangan sambil bungkuk. Terus salam siku, jadi sikunya ditempelin ke yang mau disosialisasiin. Terus yang keempat itu ada salam menggunakan kaki, jadi tosan pakai kaki. Terus bijak menggunakan medsos, pergunakan waktu dengan baik untuk memanfaatkan medsos, jangan buka-buka yang tidak penting. Terus analisis pesan dari berita yang mengandung nuansa perpecahan dan adu domba, jadi jangan asal percaya aja. Terus lakukan detoksifikasi digital dengan menghapus pesan dan berita negatif. Terus carilah data yang valid. Segitu aja. Sekian dari penerangan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.